Pasca tahapan pencoblosan pada pemilihan kepala daerah serentak atau Pilkada 27 November 2024 lalu, sejumlah daerah sudah mengumumkan hasilnya. Seperti di Pilwali Makassar, KPU Makassar sudah mengumumkan hasilnya. Pasangan Munafri Alia meraih 319.112 suara, tampil sebagai pemenang. Diikuti pasangan Andi Setoreski meraih 162.427 suara. Lalu pasangan Indira Ilham meraih 81.405 suara. Dan pasangan Amri Rahman meraih 20.247 suara. Atas hasil itu terdapat pasangan calon yang melakukan gugatan sengketa hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi atau MK, yakni pasangan Indira Ilham yang mengajukan gugatan ke MK pada 10 Desember 2024. Pasangan nomor urut 3 ini menduga adanya kecurangan dalam pelaksanaan Pilwali di Makassar, termasuk adanya dugaan pemalsuan tanda tangan pemilih. Terkait gugatan hasil pilkada, pengamat sekaligus akademisi politik Unhas Ali Armunanto menilai jika gugatan seperti ini adalah sesuatu yang wajar dalam kontestasi politik. Dalam situasi ini disebutnya bahwa pihak pelapor harus mengumpulkan sejumlah bukti empirik untuk mendukung gugatan yang diajukan. Jika pihak pelapor menang di hadapan MK, dampak yang kemungkinan terjadi adalah pemilihan suara ulang pada TPS yang dilaporkan bermasalah atau diskualifikasi bagi kandidat yang terbukti melakukan kecurangan. Dosen ilmu politik ini berpesan kepada masyarakat agar menyadari bahwa dalam pemilu maupun pilkada akan selalu ada pihak yang menang ataupun kalah. Sementara terkait dugaan kecurangan itu, Ali berharap ini menjadi pengalaman dan edukasi untuk berdemokrasi lebih baik serta bermartabat. Dalam setiap kontestasi pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Dan juga pasti ada pihak-pihak yang tidak puas. Nah, pihak-pihak yang tidak puas inilah yang umumnya atau biasanya mengajukan keberatan dengan mengajukan berbagai dalih terkait kecurangan pemilu. Jadi saya menilai ini adalah hal yang wajar terjadi dalam setiap kontestasi politik, itu munculnya hal-hal yang dipermasalahkan sebagai bentuk kecurangan. Tapi persoalannya kemudian apakah mereka pihak-pihak yang mengajukan keberatan ini bisa membuktikan ya dengan secara empirik ya, dengan berbagai alat bukti yang mereka miliki bahwa memang ada atau memang terjadi kecurangan-kecurangan seperti yang dituduhkan. Ini tergantung bukti-bukti yang mereka ajukan. Lalu kemudian kan kalaupun bukti-bukti itu benar, itu kan ada tahapan-tahapan ataupun ada tingkatan-tingkatan dalam akomodasi atau dalam tuntutan itu. Yang pertama mungkin akan dilakukan pemilihan suara ulang ya pada PSU. Pada TPS yang dimaksud, PSU pada TPS yang dianggap bermasalah atau TPS yang dilaporkan, atau kalau dia mampu membuktikan bahwa pelaku atau tindakan kecurangan ini terstruktur, sistematif dan masif TSM, maka bisa jadi pilihannya ada dua gitu ya, kandidat yang melakukan kecurangan didiskualifikasi ataupun bisa juga misalnya pemilunya diulang gitu. Itu nanti tergantung keputusan hakim-hakim di MK nanti memutuskan bagaimana, dan juga tentu sangat tergantung bagaimana proses pembuktiannya. Tapi ya konsekuensinya kalau gugatannya diterima ya itu tadi bisa saja terjadi pemilihan suara ulang atau justru lebih parah pendiskualifikasian ataupun pilkadanya diulang. Gugatan ke Mahkamah Konstitusi tidak hanya dilakukan oleh pasangan Indira Ilham, namun sedikitnya ada 10 paslon yang mengajukan gugatan. Di antaranya pasangan Dani Pomanto Ashar Rashad dalam Pilgub, Farid Nurhaini dalam Pilwali Palopo, hingga pasangan Ahmad Jaya Abdillah Nasir dalam Pilbub Pinrang. Zulkarnain, Unhas TV.